bensound.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Kembali lagi bersama Ibu Siti Furusin Marfuah dalam program pembelajaran jarak jauh SDIT Al-Falah. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzu'ni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya siapkan alat tulisnya ya. Dalam kondisi COVID-19, Ibu tak akan lupa untuk mengingatkan tentang adaptasi kebiasaan baru, yaitu wajib memakai masker, tetap jaga jarak, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Nah, selanjutnya adalah materi pembelajaran. Energi alternatif. Masih ingatkah anak-anak tentang teks petunjuk? Teks petunjuk adalah sebuah teks prosedur. Di manakah kita sering menjumpai teks prosedur? Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan teks prosedur untuk melakukan sesuatu, seperti minum obat. Dalam obat biasanya kita menemukan prosedur 3 kali 1 sendok teh sebelum makan. Artinya kita meminum obat 3 kali 1 sendok teh sebelum makan pada waktu pagi, siang, dan malam. Nah, di sini ada teks petunjuk membuat kincir angin kertas. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Artinya, kincir angin tidak dapat bergerak atau berputar tanpa adanya angin. Nah, jadi anak-anak paham ya, kincir angin ataupun kincir angin kertas tidak akan bergerak tanpa adanya bantuan dari angin. Anak-anak bisa membuatnya di rumah ya, dengan bahan yang mudah saja, seperti kertas, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang energi alternatif pengganti dari minyak bumi dan gas alam. Nah, di sini minyak bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang kekal. Artinya, energi tersebut dapat habis dan untuk mendapatkannya diperlukan waktu yang sangat lama. Karena minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, guna menggunakannya kita harus hati-hati karena ketersediaannya di alam terbatas. Nah, Ibu akan mereview sedikit. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Oke, selanjutnya energi alternatif atau energi terbarukan
adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Artinya, energi alternatif jika energi utamanya telah habis, maka dapat digantikan dengan energi alternatif lainnya. Seperti listrik dapat diganti dengan energi elektromagnetik seperti itu. Nah, di sini kincir anginnya, energi alternatifnya adalah angin pengganti dari energi listrik, karena angin dapat digunakan untuk membangkitkan atau menghasilkan energi listrik melalui turbin. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Nah, di sini yang warna biru itu namanya panel surya ya anak-anak. Nah, panel surya ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari yang kemudian diolah menjadi suatu energi yang lebih bermanfaat untuk kebutuhan manusia sebagai pengganti dari energi. Sumber energi paling besar di bumi adalah matahari, karena hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi matahari yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan dan memanaskan air dengan alat yang disebut panel surya. Nah, selanjutnya adalah contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Karena sinar matahari atau matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Yang kedua adalah arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasanya banyak ditemukan di kota-kota besar yang memiliki kadar air yang banyak atau melimpah dengan dibangun berupa bendungan, dan airnya dimanfaatkan sebagai proses pembuatan energi air ya. Selanjutnya yang ketiga adalah angin. Energi alternatif angin ini dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau biasa kita sebut dengan PLTB. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa angin berperan penting untuk menggerakkan kincir angin, dan kincir angin itu akan bergerak sesuai dengan porosnya dan menghasilkan energi melalui turbin. Seperti itu. Yang keempat ada kotoran hewan. Kotoran hewan atau biasa kita sebut dengan energi biomasa, materi biologis yang masih hidup atau telah mati yang biasa digunakan untuk pengganti energi listrik. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Biomasa digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu merupakan bagian dari biomasa. Dan yang kelima adalah panas bumi. Energi alternatif panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi alternatif yang ekonomis, dapat diandalkan, dan ramah lingkungan. Panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbarui sehingga bebas dari kelangkaan. Penggunaan bahan panas bumi dapat dilacak hingga zaman Romawi kuno. Pada saat itu, panas bumi populer digunakan sebagai pemanas ruangan dan untuk keperluan mandi. Untuk saat ini, panas bumi merupakan sumber energi alternatif yang biasa digunakan sebagai pembangkit listrik.
Anak-anak perlu mengingatnya ya, karena ada 5 energi alternatif. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dan pemanfaatannya biasa kita temukan di sekitar kita. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Bagaimana cara pengolahan minyak jarak? Cara pengolahan pohon jarak agar menghasilkan minyak jarak. Yang pertama, proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel relatif mudah. Untuk menghasilkan minyak dalam skala kecil, cukup dengan mengepres biji jarak yang sudah kering menggunakan mesin diesel 1 silinder sehingga menghasilkan minyak jarak kasar dan bungkil. Tahap selanjutnya adalah menyaring menggunakan mesin penyaring sehingga dihasilkan minyak jarak bersih. Kemudian dilakukan proses pemurnian terhadap minyak jarak yang sudah bersih sampai menghasilkan minyak jarak murni yang siap dijual. Nah, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Adapun manfaat perekonomian dari penggunaan biodiesel tanaman jarak bagi masyarakat Indonesia ialah dengan dihijaukannya kembali lahan-lahan kritis atau yang sudah gersang, berarti akan membuka lapangan pekerjaan baru yang layak bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai petani yang menanam dan merawat tanaman-tanaman jarak yang akan digunakan. Nah, ini adalah contoh dari minyak jarak atau minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, minyak jarak dapat menggantikan solar, sehingga minyak jarak dapat menggerakkan mesin diesel. Selanjutnya, mesin diesel digunakan oleh generator pembangkit tenaga listrik. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatannya, sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh dari hak adalah saat kita di siang hari merasakan cuaca yang sangat panas, maka hak kita adalah boleh menyalakan AC atau kipas. Sedangkan kewajibannya yang harus kita tunaikan adalah menghemat penggunaan kipasnya, tidak boros dan tidak berlebihan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan kipas angin saat dibutuhkan saja. Jika selesai dibutuhkan, maka kipas anginnya atau AC-nya harus dimatikan ya. Dan pemanfaatannya adalah kita bisa menghilangkan gerah di tubuh. Selanjutnya adalah air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Jadi, kita harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan seperlunya saja. Penggunaan dengan baik dan bijak, tidak boros dan tidak memubazirkan air. Karena air bersih sangat sulit dicari. Banyak sekali orang di luar sana
yang sulit mendapatkan air bersih. Artinya, saat kita mendapatkan air bersih, kita harus menghematnya. Berikutnya adalah energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Energi listrik merupakan salah satu dari sekian banyak energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Penggunaan energi listrik di dunia dari tahun ke tahun makin meningkat. Sementara, suplai energi listrik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara memiliki keterbatasan. Hal ini dikarenakan bahan bakar atau bahan-bahan tersebut bersifat tidak dapat diperbarui. Walaupun di sisi lain banyak sumber-sumber energi listrik seperti tenaga surya, angin, aliran air, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan contoh baterai alami dari kentang. Bagaimana penggunaannya? Yang pertama, kita membutuhkan lampu LED, yang kedua penjepit buaya, yang ketiga kabel, yang keempat lempeng tembaga, dan yang kelima lempeng seng. Lempeng tembaga dan lempeng sel ini kita tusukkan pada bagian salah satunya dari kentang itu. Mau di atas ataupun mau di bawah bagian kentang itu sama saja. Tancapkan lebih dalam. Kemudian lempeng tembaga dan lempeng seng ini kita jepit melalui penjepit buaya. Nah, tujuannya untuk mengalirkan arus listrik. Nah, arus listrik ini akan dialirkan melalui kabel untuk menyalakan lampu LED. Bagaimana? Kok bisa, Bu, kentang dapat menghasilkan energi listrik? Kentang adalah salah satu jenis umbi-umbian yang merupakan salah satu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Adanya listrik pada kentang dapat diamati melalui menyalanya lampu LED ketika dihubungkan pada kentang. Kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebut larutan elektrolit. Nah, begitu alur dari bagaimana kentang dapat menghasilkan listrik ya anak-anak. Selanjutnya adalah contoh energi alternatif ramah lingkungan. Nah, di sini Ibu berikan gambarnya ya. Ada sebuah peternakan. Nah, peternakannya ini sangat besar, bukan peternakan pada di rumah-rumah. Artinya ini peternakan yang luas ya. Seperti salah satunya di Bandung, seperti itu. Nah, hewan ternak tentu akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran hewan ternak ini tidak dibuang dengan sia-sia, akan tetapi dimanfaatkan dengan baik. Kotoran hewan ini dimasukkan ke dalam tempat untuk pembusukan kotoran agar menghasilkan gas metana. Saat gas metana itu menguap, gas metana akan digunakan untuk pembakaran dan menghasilkan uapnya atau gasnya. Kemudian uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Jadi dari kotoran hewan tadi menguap, dimanfaatkan uapnya untuk menghasilkan gas metana. Nah, gas metananya dialirkan ke salah satu tempat untuk digunakan memutar turbin dan akhirnya menghasilkan energi. Nah, di sini bagaimana cara penulisan teks petunjuk berdasarkan percobaan? Contohnya, yang tadi ya, bagian kentang yang menghasilkan energi alternatif melalui larutan elektrolit. Contoh pembuatannya yang pertama, bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda.
Yang kedua, bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tugas si anak-anak. Yang pertama, mengerjakan LKS tema 2 halaman 59 bagian ayo mencari tahu. Yang kedua, ayo menjawab halaman 60, dan yang ketiga, ayo menandai halaman 61. Kerjakan sendiri ya anak-anak. Jika sulit, baru bertanya kepada orang tua atau kakak. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai Ibu jelaskan. Semoga anak-anak paham ya dan menjadi keberkahan bagi anak-anak dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com